nama saya Anissa Cahaya Fadila dengan NIM A01221010 dari kelompok 2 kelas Teknik Sipil A. Perkenalkan, nama saya Lia Amalia dengan NIM A01221027 kelas Teknik Sipil A kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Khalid Jawara Abdul Wahid, NIM A02221026 dari kelompok 2 kelas A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alan Fadli dengan NIM A01221030 dari kelas Teknik Sipil A dari kelompok 2. Baiklah teman-teman, jadi itu adalah perkenalan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang dari kelas Teknik Sipil A. Di sini kami mendapatkan tugas besar mata kuliah rekayasa irigasi untuk menyusuri aliran daerah irigasi dari hulu ke hilir, yang mana kelompok kami memilih daerah irigasi Gisik yang berlokasi di Gisik, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Daerah irigasi Gisik memiliki 2 aliran hilir yang terletak di 2 daerah yang berbeda, yang mana hulunya terletak di Gisik, Kecamatan Banyudono, kemudian untuk aliran hilir kanan berakhir di Ngasem, Kecamatan Colomadu, sedangkan untuk aliran hilir kiri berakhir di Bangak, Kecamatan Banyudono. Bendung merupakan salah satu bangunan air yang memiliki fungsi untuk menaikkan muka air. Kenaikan muka air tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk persawahan, air baku, atau yang lain sebagainya sesuai dengan peruntukannya. Dapat kita ketahui bersama, bangunan bendung memiliki beberapa bagian. Pada tubuh bendung Gisik terdapat 2 bangunan utama, yaitu mercu bendung dan peredam energi. Mercu bendung adalah bagian dari struktur bendungan yang berfungsi sebagai penanda atau ujung dari bendungan itu sendiri. Sedangkan peredam energi adalah komponen yang berfungsi untuk mengurangi energi kinetik air yang mengalir deras setelah melintas melalui bendungan atau saluran vertikal. Selain itu juga terdapat bangunan pengambilan atau intek dan bangunan penguras yang biasanya ada di sebelah kiri atau kanan dari mercu bendung. Pintu pembilas berfungsi untuk menguras bahan-bahan endapan seperti tanah atau lumpur yang berada pada bangunan bendung, sedangkan pintu pengambilan atau intek memiliki fungsi untuk mengalirkan air ke saluran primer, mengatur banyaknya air ke dalam saluran, dan mencegah benda-benda padat dan kasar masuk ke dalam saluran. Di bendung Gisik ini juga terdapat bangunan pengatur seperti bangunan bagi, sadap, dan bagi sadap. Selain itu, juga terdapat bangunan pelengkap seperti terjunan, gorong-gorong, dan jembatan. Luas areal persawahan di daerah irigasi Gisik pada tahun 2010 berkurang hingga 193 hektar dibandingkan akhir 2009 lalu. GP3A menyebutkan sebelum penyusutan, luas areal di Gisik mencapai 494 hektar di 9 desa. Jumlah itu saat ini berkurang drastis dan tinggal tersisa 300 hektar. GP3A di Gisik segera melakukan pendataan ulang guna mengetahui kepastian luas lahan real yang ada. Dikemukakan dari luas lahan 301 hektar, 254 hektar berada di wilayah Kecamatan Banyudono dan 47 hektar lainnya di wilayah Kecamatan Colomadu. Sekretaris Gabungan Paguyuban Petani Pengguna Air atau GP3A di Gisik menyebutkan bahwa areal persawahan di Gisik membentang di 9 desa berbeda di Kecamatan Banyudono, Boyolali, dan Kecamatan Colomadu. Penyusutan itu karena alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan pemukiman penduduk atau peruntukan lain oleh warga pemilik tanah. Tidak lupa, kami juga mewawancarai pihak GP3A sekaligus penjaga pintu air bendung Gisik tersebut.
kendala nih ngoten. Ini yang perikanan ini orang beli yang menilang ya kadang ini saya tambah hilang Nah ini kendalanya apa? karena mau apa tani ini tingkat tapi kendala ini apa masalah untuk sampah saya sering karena 2 kali satu minggu 2 kali diperas yang murah itu ya orang yang tani namanya termasuk modern tadi percaya tani artinya ketiga ketiga itu kalau gadah namanya itu lagi otomatis termasuk ya modern orang itu kan ya bayaran begini tani jadi kalau yang pasang Ini aja di Toyo Pun ini apa? Ini sapi Moni kan dari malam ini kesepakatan dari model dari petani dan dari petani dalam ini proses ini deh petani sapi ini kan tahun ini pun elok. Saat kami wawancarai, beliau menuturkan bahwasanya pada saat kemarau, area persawahan terkadang juga mengalami kekurangan air. Namun, pada saat hujan, bendung mengalami kendala seperti banjir yang disebabkan oleh sampah yang datang dari pembuangan sampah di aliran sebelumnya. Maka dari itu, perlu dilakukan pembersihan atau pengurasan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Kemudian, untuk pola tanamnya yaitu padi dan palawija tergantung pada kondisi mudahnya air. Ada juga yang menanam tembakau dan jagung, tergantung dengan keinginan petani itu sendiri. Dari beberapa daerah persawahan di areal irigasi Gise dapat dipanen dalam jangka waktu 1 tahun sebanyak 3 kali. Bangunan irigasi yang ada di daerah Gisik perawatannya sudah cukup baik, walaupun masih ada beberapa timbunan sampah seperti botol-botol bekas di beberapa terjunan yang kami temui. Kemudian perlu dilakukan perbaikan pada beberapa bagian bangunan bendung untuk memastikan kelancaran aliran air yang lebih optimal dan menghindari potensi kerusakan. Baik teman-teman, bisa dilihat di sini, ini adalah papan eksploitasi induk sekunder yang sudah kondisinya kurang baik karena tidak ada perawatan. Dan di sebelah sini ada pintu air yang sudah tidak berfungsi. Kelihatannya sudah pindah tempat atau gimana ya? Halo, di sini kami menemukan bangunan sadap dan di sini masih banyak endapan kotoran-kotoran yang masih menumpuk. Tapi di sini masih berfungsi, cuman ya banyak kotorannya atau tidak. Dikarenakan kondisi cuaca yang sangat terik dan keadaan kami sedang berpuasa, maka kami segera menyusuri dan menuju ke hilir dari daerah irigasi Gisik. Ini adalah bagian hilir kiri daerah irigasi Gisik yang mana lokasinya berada di Bangak, Kecamatan Banyudono. Kemudian kami menuju ke bagian hilir kanan daerah irigasi Gisik yang mana lokasinya berada di Ngasem, Kecamatan Colomadu. Ini adalah ujung dari aliran Gisik yang hilir kanan seperti ini. Kami menyebutnya menurut data seniman yang kami terima dari BPDA Bengawan Solo.
Kendala yang kami hadapi saat penyusuran aliran daerah irigasi Gisik tidak begitu sulit karena sebagian besar jalur dapat dijangkau menggunakan sepeda motor maupun jalan kaki. Meskipun ada beberapa bagian yang memerlukan perhatian lebih, baik dalam hal pemeliharaan jalan agar tetap dapat dilalui dengan lancar maupun bangunan bendungnya. Meskipun demikian, keseluruhan perjalanan masih relatif mudah dan dapat dilaksanakan tanpa terlalu banyak hambatan. Harapan kami agar daerah irigasi di area Surakarta dapat terus dipelihara dengan baik sehingga dapat mendukung ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan menjaga kelestarian lingkungan demi kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah yang berkelanjutan, karena bangunan irigasi ini sangat bermanfaat kepada para petani di kawasan sekitar irigasi tersebut. Sekian perjalanan kami kali ini. Kami mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Bye. Capek ah.